وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا ومولانا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. semua ya Rabbi bil وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنعسر. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الصلاة على المخ
شمس النهار وما قد شعشع القمر يا رب اللهم صل وسلم عليه ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر ما جن ليل دجاج أو بدا ساعة اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Orang yang duduk di dalam majelis ilmu, mereka itu adalah orang-orang pilihan. Jadi antum ini diundang oleh Allah. Jadi kalau antum diundang sama Allah, artinya Anda ini adalah orang yang disayang sama Allah. Ada satu kitab, ini maulid yang sering kita baca, Maulid Simtud Durar. Maulid Simtud Durar. Ini pengarangnya Habib Ali. Habib Ali punya abah, punya ayah, namanya Habib Muhammad. Nah, Habib Muhammad ini ayahnya Habib Ali, pengarang Maulid Simtud Durar ini. Beliau ngarang kitab. Nama kitabnya Fathul Ilah. Nama kitabnya apa? Fathul Ilah. Di dalam kitab Fathul Ilah karangan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi, di sana dikutip dosa yang paling besar itu musyrik, menduakan Allah. Itu nggak ada ampunnya itu udah nggak ada negosiasi, nggak diterima oleh Allah. Kalau udah musyrik, udah menduakan Allah, percaya selain kepada Allah, dia nggak yakin ada Allah. Masih banyak tuh orang-orang yang datengin kuburan, ngasih sesajen, ngasih apa tuh? Hah? Ancak ya? Nasi ayam. Itu siapa yang makan? Enggak tahu. Jangan hadirin, jangan. Kita manusia yang mulia di hadapan Allah. Hal-hal yang demikian, Habib, itu kan udah adat kita. Adat yang baik kita ikuti, kita terusin. Tapi adat yang jelek jangan. Setelah kita mengetahui ilmunya, oh ini nggak bagus. Seperti contoh, jangan duduk di depan pintu.
Itu ada hadisnya. Orang tua kita dulu kan begitu, jangan duduk depan pintu Pak Mali. Itu ada hadisnya. Itu adat kita dulu begitu, orang-orang tua kita. Jangan duduk depan pintu, nggak boleh. Itu adat orang tua kita, itu ada hadisnya. Nabi melarang untuk kita duduk di depan pintu, nggak boleh. Karena itu tempat orang lalu lalang, mundar mandir, dan itu keluar masuknya setan. Itu nggak apa-apa, itu adat, ikuti. Tapi kalau adatnya itu tidak baik, itu jangan, hadirin, jauhkan itu. Anda punya Allah. Malah justru ketika Anda mendatangkan sesajian berupa itu makanan, ayam dan sebagainya ke tempat kuburan orang itu, malah justru sebenarnya Anda menyiksa dia, bukan malah membahagiakan dia. Justru Anda menyiksa dia. Kalau Anda mau membahagiakan orang yang udah meninggal dunia, bukan itu caranya. Sodakohkan. Oh, itu ayam direbus, digoreng, apa gimana caranya? Bagiin tetangga. Niatin untuk almarhum dan almarhumah. Itu yang dianjurkan di dalam Islam. Bukan taruh di kuburan. Mubazir. Inna mubazir kana ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah temannya setan. Kalau orang baik, kalau orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia berbuat salah nih, dikasih tahu ame ustad, ame orang soleh, atau ame orang-orang tua, itu nggak boleh begitu. Emang kenapa? Itu mubazir. Ente kasih makan siapa? Saya kasih makan engkong saya. Oh, jadi nggak boleh ya? Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi selama ini saya salah. Nggak salah. Kamu belum tahu. Terus gimana saya? Udah bertahun-tahun ngerjain. Istighfar. Minta ampun sama Allah. Diterima gak? Pasti. Siapa orang yang datang kepada aku, kata Allah, dengan dosa seluruh air laut yang ada di lautan dikumpulkan jadi satu di dunia ini. Kan laut banyak tuh, dijadu satu. Dosa Anda sebanyak itu dan Anda datang kepada aku akan ampuni dosa Anda. Allah sayang sama kita. Maka itu ya, tolong di dalam kitab Fathul Ilah, dosa yang paling besar itu musyrik, menduakan Allah, itu nggak ada ampunnya lagi. Ada dosa-dosa besar, durhaka ame orang tua. Durhaka ame orang tua. Birru abaakum tabiru abnaakum. Taatlah kamu ama ayah dan ibumu, maka niscaya anak-anak kamu nanti akan taat kepada kamu. Nah, jadi hati-hati tuh. Birru abaakum tabiru abnaakum. Taatlah kamu kepada ayah dan ibumu, niscaya anak-anak kamu akan taat kepada kamu 10 kali lipat. Tapi hati-hati, jika kamu durhaka, kurang ajar sama ayah dan ibumu, maka anak-anak kamu nanti akan berbuat seperti itu 10 kali lipat, bahkan lebih dahsyat dari itu, hadirin. Nah, jadi naudzubillah summa naudzubillah. Nah, jadi dosa sama durhaka sama orang tua dosa besar atau tidak? Mabok-mabokan itu dosa besar. Narkoba, berzina, berjudi itu dosa besar. Tapi di dalam kitab Fathul Ilah karangan Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan ada dosa yang lebih besar dari durhaka kepada orang tua. Ada dosa yang lebih besar dari mabuk-mabukan. Ada dosa yang lebih besar dari berzina. Ada dosa yang lebih besar dari berjudi, yaitu membiarkan keluarga kita, istri, anak kita nggak mau belajar agama.
Jadi kalau Anda membiarkan istri Anda, anak-anak Anda nggak mau hadir di majelis ilmu, nggak mau dimasukin ke bidang agama, baik itu ke TPA, baik itu ke pesantren, sekolah-sekolah agama, Anda dosanya lebih besar dari durhaka sama orang tua. Apalagi di kampung kita ada majelis taklim nih. Anda ada waktu, kesempatan ada, sehat, bisa jalan ke masjid, bisa hadir. Sampai Anda tidak hadir di dalam majelis ilmu yang ada di kampung Anda, maka Anda dosanya lebih besar dari orang berzina, lebih besar dari orang yang berjudi, lebih besar dari orang yang narkoba, lebih besar dari orang yang durhaka sama orang tua. Nah, jadi jangan dibakal main majelis ilmu nih. Kecuali Anda sibuk, hujan, sakit, nggak bisa hadir, itu beda. Itu namanya uzur. Tapi ada majelis taklim, kedengeran nih di Masjid At-Taqwa nih, kedengeran. Tapi dia nggak hadir, dia bisa jalan ke masjid, dia bisa duduk, dia bisa bareng sama kita. Sampai dia nggak hadir, kata Habib di dalam kitab Fathul Ilah tersebut, sama aja dosa dia lebih besar dari berzina. Hadirin, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi hati-hati tuh, jangan diremehkan, jangan dibeda-bedain. Kalau giliran Habib saya ngaji, kalau giliran Ustadz itu kagak, nggak boleh begitu. Selama kiai, Habib, ustadz, ulama kita mengajarkan yang baik, ahli sunnah wal jamaah, ikutin, insya Allah kita akan selamat. Iya. Bapak nih sama ibu, pemuda-pemudi, anak-anak hadir ke majelis ilmu, itu pahalanya melebihi orang yang menyumbang 10.000 ekor unta untuk berjuang di jalan Allah. Nah, ada orang nih mau jihad nih, mau berperang nih, ya, itu Anda sumbang 10.000 ekor unta. Untanya bagus-bagus kan, untuk perang masa iya untanya yang gembel, nggak mungkin kan, yang bagus-bagus. Ya, dibeliin yang cakep biar nanti musuh-musuhnya bisa dikalahkan dengan tentara-tentara unta tersebut. Itu Anda duduk di dalam majelis ilmu bisa mengalahkan orang yang berinfak 10.000 unta untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibakal main nih majelis ilmu nih. Ini luar biasa. Cuman hadir doang ya. Belum Anda mendengarkan, belum Anda mencatat, belum Anda mengamalkan, cuman hadir doang. Insya Allah antum selamat semuanya, amin. Yuk kita buka buku kitab Riyadhus Shalihin. Ada yang mau nanya gak? Silakan. Apa yang Habib katakan tadi? Yang mau? Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, kalau misalnya tentang hidayah, Tentang hidayah. misalnya saya mengajak adik saya untuk menghadiri majelis itu, tapi dia nggak mau gitu, harus gimana? Kita itu aja pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya, saya sebagai kakak ngajak adik saya ke majelis ilmu, tapi dia nggak mau. Nah, yang penting tugas kita itu adalah balik, sampaikan. Yuk ikut deh, ada pengajian majelis ilmu. Kamu aja, saya nggak mau. Ngapain? Udah cukup baca di Google. Udah ada Mbah Google. Mbah Google. Ya. Syekh Google. Ya. Gitu. Terus bagaimana? Udah, Anda gak berdosa karena Anda udah mengajak. Nah, tinggal bantu doa. Doain. Ya Allah, adik saya
Kalau saya ajak ke majelis ilmu nggak pernah mau. Tolong ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Sampai Nabi SAW di dalam Al-Quran, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau, hai Nabi Muhammad SAW, la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai. Istri, anak, teman, murid, gak bakal bisa kita memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Apa kata Allah? Sesungguhnya hidayah itu adalah milikku. Tugas kamu hanya balighu anni walau ayat. Sampaikan kepada mereka walaupun satu ayat, walaupun satu kebaikan. Urusan dia mau ikut mau kagak bukan urusan kita. Cuma kita harus punya cara dong. Ustadz Haji Irfan, beliau pengusaha kan, pedagang kan. Bagaimana cara dagangannya biar laku, biar orang tertarik sama dagangannya? Bagaimana caranya? Pastikan dengan bicara, terus dengan ini komponennya, komposisinya dari ini, dari ini, dari ini. Caranya bagaimana bicara dengan orang yang beli sehingga orang yang beli itu tertarik. Ya kan, tertarik. Nah, jadi bukan sekedar ngajak, harus ada metode. Metodenya bagaimana nih? Oh, bagaimana nih anak saya biar nurut? Kalau saya pukul, kalau saya dengan kekerasan, ini bukan jalan keluar nih. Cari metodenya. Dek, ikut ngaji yuk. Ntar habis ngaji kita makan bakso. Dengernya bakso, iya kan? Yang penting dia ke pengajian dulu. Alhamdulillah. Hadir maulid yuk di masjid At-Taqwa. Ayo. Nggak mau, aku malas ah. Ada kebulinya. Ada kebulinya. Wah, datang. Ya deh, ayo deh, gue ikut deh. Jadi ada caranya. Ada durian. Hah? Ada durian. Ada durian. Ya salam. Semuanya apa cuman Ustadz doang nih? Ya, jadi pakai cara, metode. Nggak bisa. Antum cuman sekedar ngajak itu sekali, dua kali, dia juga nggak bakal mau. Coba antum terapkan sama diri antum sendiri. Ya, giliran kerja, antum semangat banget. Kenapa? Karena di depannya ada gaji. Coba kalau nggak digaji, mau nggak kerja? Nggak mau. Karena di depannya ada gaji, jadi semangat. Pagi-pagi udah jalan. Ya, jadi hidayah itu memang milik Allah. Tapi kita sebagai manusia harus cari cara bagaimana orang tersebut mau ikut dengan omongan kita. Insya Allah. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Satu lagi. Silakan. Sebelum kita baca kitab Bidatil Hidayah. Tahu gak halaman berapa ya? Waktu itu ada tandanya gak antum tuh? Ini soalnya kita bacanya bahasa Indonesia. Nanti bahasa Arabnya Habib yang baca aja. Ini Beb. Ya. Hadis nomor 3 Beb. Halaman Masih halaman 6. Halaman 6. Halaman 6. Halaman 6. Hadis nomor 4. Hadis yang ke 4 sampai ketiga. Yang mana? Ini. Ini 3. Yang ketiga sekarang. Keempat ya. Keempat. Hadis yang keempat, tengah. Ya. Baik, Habib baca, nanti artinya tolong antum baca. Ustadz Irfan mana? Itunya, mic-nya. Kita baca artinya. Habib baca bahasa Arabnya. Tolong didengarkan karena ini hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa nafa'na fid dini wad dunya wal akhirah. Wa an Abi Abdullah ibn Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran
wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayat illa syarakukum fil ajr rawahul Muslim. Artinya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansar radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Nabi Muhammad SAW Allahumma shalli wa sallim alaih. Dalam sebuah peperangan beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang ketika kalian melalui jalan atau menyeberangi lembah, mereka selalu mengikuti kalian. Mereka bertahan oleh, dalam riwayat lain disebutkan mereka selalu bersekutu dengan kita dalam soal pahala. Hadis riwayat Muslim 1911. Nah, ini membicarakan yaitu tentang ikhlas, ya, tentang ikhlas. Jadi dulu ada sekelompok orang di Madinah itu ngikutin, kalau ada sahabat dia ngikutin, maksudnya tuh mau ngeliat apa sih yang dilakukannya, seperti itu. Selanjutnya, warawahul Bukhari an Anas radhiyallahu an qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah masalakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhru. Silakan. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Nabi Muhammad SAW pulang dari perang Tabuk. Beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa kaum yang kita tinggalkan di Madinah. Mereka senantiasa menyertai kita ketika kita melintasi bukit-bukit dan lembah-lembah. Mereka sedang bertahan oleh ujur. Hadis riwayat Bukhari 2839. Ya, wa an Abi Yazid ma'an ibni Yazid ibni Akhnasin radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaq biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fa qasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ma ma'nu rawahul Bukhari. Ustaz gantian. Oh, enggak pakai kacamata. Bisa. Ya, paling atas. Silakan. Angkat suaranya. Dari Abu Yazid radhiyallahu an, ia ayahnya. Dia berkata, ayahku ya Yazid mengeluarkan sedekah uang beberapa dinar. Dia meletakkan sedekahnya itu di dekat seseorang dalam masjid. Aku datang lalu mengambil uang itu, kemudian aku membawanya kepada ayahku. Ia berkata, demi Allah, uang itu tidak aku sediakan untukmu. Hal itu lalu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, bagimu apa yang kamu niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang kamu ambil, wahai Ma'an. Iya. Jadi kita ini kalau berbuat apapun harus dengan niat. Antum mau korban tahun ini, korban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah artinya dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Tapi maaf, itu ada muakkad. Muakkad itu artinya ditekankan. Ditekankan Anda kalau punya duit nggak berkorban dosa. Karena Anda mampu. Jadi korban bukan seumur hidup sekali. Korban itu tiap tahun jika Anda mampu. Bisa beli kambing satu, beli. Oh, pengen kolektif patungan, nggak apa-apa sapi. Nah, tapi kalau yang di sekolah-sekolah mereka patungan ada yang 100.000, ada yang 200.000. Nah, itu pahalanya dia dapat pahala sodako, bukan pahala korban. Pahala sodako tetap yang namanya korban
kalau kambing itu untuk 1 orang, kalau sapi itu atau kerbau untuk 7 orang. Nggak boleh Anda punya sapi 1, pokoknya ini sapi nama saya aja, nggak boleh yang lain, nggak boleh, nggak sah. Misal ada orang ngasih sapi ke masjid, dia cuma 2 orang, tambahin pengurus masjid. Yang belum dikorbanin tuh pengurus masjid siapa aja, kasih tahu. Ketua masjid kasih tahu siapa yang dikorbanin. Ya, misalnya marbot, kasih tahu nih nanti ente dikorbanin nih. Nama Anda masuk ke dalam korban. Yang 7 ekor 7 sapi itu 7 sapi. 1 ekor sapi 7 orang. Ya, paham ya? Nah, itu harus dengan niat. Kalau nggak niat, jatuhnya bukan korban. Jatuhnya sodako. Nah, maka itu tolong kalau Anda melakukan apapun harus dengan niat. Ini buat apa nih? Sodako. Oh, ini buat apa nih? Infak. Ini buat apa nih? Zakat. Jadi nggak bisa. Kalau zakat itu memberinya ada orang-orang, ada miskin, ada fakir, ada ibnu sabil, ya, ada orang mu'alaf. Jadi banyak di situ, ada hampir 8. Beda dengan sodako, beda dengan infak. Kalau sodako kita kasih siapa aja. Tapi kalau udah niatnya zakat itu beda. Udah ada orang-orang yang harus dikasih. Nah, zakat nggak boleh dikasih ke yatim piatu. Zakat nggak boleh dikasih ke yatim piatu. Tapi kita niatkan yatim piatu itu jatuhnya fakir, miskin. Itu. Saya mau bagiin buat yatim piatu uang zakat ini. Nah, kita niatin itu zakatnya uangnya yaitu untuk fakir miskin. Jatuhnya jadi zakat. Ya. Yuk, satu lagi ya. Kita satu lagi. Berapa menit lagi, Pak? Oh, masih lama. Enggak, soalnya matanya pada kesono aja. Emang ada jamnya situ. Ada kurang berapa ada. Hah? Pantesan pada kelihatan kesono aja. Bukan ngeliatin kita. Selanjutnya, wa an Abi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas Malik ibnu Uhaybin ibnu Abdul Manaf bin Zuhrata bin Kilab bin Murrah bin Ka'bin bin Lu'ayyil al-Qurasi az-Zuhri radhiyallahu an ahadil asyarah al-mashhud lahum bil jannah radhiyallahu an qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min waja'i ishtadda bi faqultu ya Rasulullah fa inni qad balagha bi min al-waja'i ma tara wa ana dzu malin wala yarisuni illa ibnatun li afa atasaddaq bi thulutsain mali qala la qultu fashartu ya Rasulullah faqala la qultu fasulusu ya Rasulullah ya Rasulullah qala as-sulus wa sulus katsir au kabir innaka intazar warasataka agniya'a khairan min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka la tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma ta'jalu fihi imra'atik qala faqultu ya Rasulullah aw khallifu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallah illa zadatta bihi darajatan wa rif'atan wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun Allahumma amdi li ashabi amin hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinnil ba'isu Sa'd bin Khawlata yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah muttafaqun alaih. Hadisnya agak panjang karena Habib bacanya agak cepat, silakan. Dari Abu Ishaq. Dari Abu Ishaq alias Sa'ad ibnu Abu Waqqas alias Malik ibnu Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin
Allahumma shalli wa sallim alaihi. Aku ini sedang sakit keras, sementara aku mempunyai harta yang cukup banyak, dan yang akan mewarisinya hanya putriku semata wayang. Bolehkah aku bersedekahkan 2/3 dari hartaku ini? Aku bertanya, separuh wahai Rasulullah. Iya. Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, sepertiga wahai Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sepertiga itu cukup banyak atau cukup besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka lalu terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud mencari keridhaan Allah, pasti kamu diberi pahala. Allah. Termasuk apa yang dimakan oleh istrinya. Wahai Rasulullah, apakah aku berpisah dengan kawan-kawanku? Beliau menjawab, sesungguhnya kamu belum berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niati demi mencari keridhaan Allah, sehingga akan derajat dan keluruhanmu, dan boleh jadi kamu meninggal dunia setelah orang yang bermanfaatmu Allah. dan yang lain berperang. Ya Allah, langsungkan hijrah sahabat-sahabatku, dan jangan engkau usir mereka dengan tangan hampa. Tetapi sungguh kasihan si Sa'ad bin Khawlah yang selalu disayang oleh Rasulullah SAW karena ia meninggal dunia di Makkah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari 1265 dan Muslim 1628. Masya Allah ya. Jadi ini hadis yang kita baca panjang ini mengingatkan kita agar kita juga mewariskan kepada anak-anak kita agar kelak mereka juga hidupnya bahagia. Jangan antum juga mementingkan orang lain tetapi keluarga antum minta, nggak boleh. Antum bantu kanan, bantu kiri, tapi keluarga nggak dibantu, salah. Maka Nabi marah. Kamu bantu orang kanan kiri, tapi keluarga kamu kagak bantu, malah adik kamu pada minta-minta. Nah itu salah. Jangan seperti itu. Itu Nabi sangat marah. Ya, tolong kamu juga harus memikirkan adik kamu, keluarga kamu, tetangga kamu. Jangan sampai tetangga kita minta-minta, padahal dia sampingnya orang kaya. Itu sih dia minta-minta tuh, gitu kan? Ya, padahal tinggalnya dekat rumah dia, orang kaya, terkenal dia di mana-mana nyumbang ini nyumbang itu, tapi tetangganya minta-minta, dosa dia. Nah maka tolong orang-orang yang dekat antum itu diperhatikan, ya, jangan antum bagi kanan bagi kiri, teman yang dekat kagak, malah minta-minta. Nah itu banyak. Satu hadis lagi, wa an Abi Hurairah an ibni Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahul Muslim. Silakan. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sya'ib radhiyallahu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat fisik dan bentuk-bentukmu, tetapi Dia melihat amal-amal dan hatimu. Nah ini sebelum Habib bahas ke hadis yang sebelumnya, di sini Nabi menerangkan kepada kita, ya, menerangkan kepada kita, sesungguhnya kamu, ya, sesungguhnya kamu, wa innaka, bahwasanya kamu ini meninggalkan ahli waris dengan kekayaan itu lebih mulia
Dalam keadaan kaya, diwarisin tanah, diwarisin kontrakan, tuh keturunan-keturunan kita semuanya. Lebih baik kata Nabi daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga dia minta. Wah, kemana-mana kasih wakaf. Kasih wakaf buat pondok pesantren, kasih wakaf buat sekolahan, kasih wakaf buat masjid. Saudaranya pada ngontrak. Banyak yang begitu. Nggak boleh. Jadi Nabi menyukai ya, Anda meninggalkan warisan Anda dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Nah, jadi mereka nanti minta-minta sama orang. Hadis berikutnya, hadis yang ketujuh, yang terakhir, nanti saya buka pertanyaan. Ini yang mengangkat derajat kita tinggi di hadapan Allah. Jadi saya, Ustadz Irfan, Ustadz Imam, ketua masjid, dan yang lainnya, Allah nggak lihat bentuk kita. Anda mau hitam, Anda mau putih, Anda mau kaya, Anda mau miskin, apapun bentuk Anda, mau pejabat, mau rakyat, mau kecil, mau muda, mau tua, itu nggak dilihat sama Allah, nggak dipandang oleh Allah. Ini yang membuat kita semakin semangat untuk beribadah. Kalau Nabi waktu itu bilang, Allah hanya menerima ibadahnya orang yang kulitnya putih. Yang hitam gimana? Kok nunjuknya ke sini? Dia hitam manis. Hah? Abu-abu. Nah, jadi seperti itu hadirin. Ini hadis kebanggaan kita. Sesungguhnya Allah nggak lihat bentuk Anda. Allah nggak lihat keturunan Anda. Apapun keturunan Anda, mau keturunan darah merah, darah putih, darah apa? Abu-abu, darah hijau, enggak. Allah nggak ngelihat bentuk fisik Anda. Mau Anda ganteng kayak apapun, enggak. Tapi Allah melihat, yaitu qulubikum, hati kita. Ganteng, putih, cantik, tapi hatinya kotor, hatinya penuh hasut, hatinya penuh prasangka buruk, hatinya pokoknya sombong, pamer, riya, meremehkan orang, merendahkan orang. Nggak ada apa-apa di hadapan Allah. Antum biasa-biasa aja, orang juga ngelihatnya, ya Allah jelek banget, hitam. Tapi hatinya bersih, nggak ada sombong, nggak ada hasut. Kalau sama orang perasaannya tuh hatinya baik sangka aja, Anda akan mulia di hadapan Allah. Allah nggak melihat artinya bentuk Anda, enggak. Oh, kalau Allah melihat bentuk kita, melihat keturunan kita, kalah kita. Lah orang barat ganteng-ganteng. Orang barat ganteng-ganteng. Apalagi orang India. Itu ciptaan Allah tuh. Ya kan? Tapi Allah melihat hati. Allah nggak melihat bentuk Anda. Nah, setelah hati dilihat oleh Allah, wa a'malikum, dan amal kita. Bukan hati aja yang bersih, tapi amalnya ada. Lo rajin sholat, hati lo busuk. Nih gue nggak sholat, tapi hati gue nggak busuk. Siapa yang tahu hatinya? Ya kan? Lah kamu nggak sholat tuh kamu udah membusukkan Allah. Kamu udah sombong kepada Allah. Ya, ini hadis ini. Kita derajat kita tinggi di hadapan Allah. Jadi Anda
beramal, Anda mengerjakan sesuatu, tolong jaga hati Anda. Percuma Anda terkenal di kampungnya dermawan, sholatnya rajin, terus lagi pengurus ini, pengurus itu. Pokoknya terkenal dia tuh orangnya begini. Baiklah. Tapi Anda itu hatinya baik apa enggak? Apa semua yang Anda lakukan itu adalah riya? Apa semua yang Anda lakukan itu adalah merupakan biar dilihat sama orang? Itu nggak boleh seperti itu. Anda nggak dilihat, Anda mau muda, mau tua, mau dewasa, mau anak-anak, nggak dilihat itu sama Allah. Oh, Anda ibadahnya rajin, orang tua, tapi hatinya kotor, hatinya penuh kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Ayo hati-hati. Allah memandang kita itu hatinya. Jadi kalau hati Anda bersih, ya tapi Anda harus belajar. Karena membersihkan hati itu, di antara syarat-syarat hati itu bisa bersih. Nah sekarang kita baju putih. Biar kelihatannya putih lagi, diapain? Backlin. Ya kan? Pakai pemutih. Nah sekarang hati dibersihinnya pakai apa? Yang pertama, hati dibersihkan dengan cara kumpul sama orang soleh. Bagaimana? Tapi kumpul kita sama orang gak bener, sama orang ngadu domba, omongannya kotor, gak mungkin bisa bersih hati kita. Kumpul sama orang-orang soleh, kumpul sama ulama, kumpul seperti ini. Nih Pak, yang bisa membersihkan hati kita ini nih sekarang nih. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, sholat tahajud, banyakin zikir. Ya, kan ada nyanyiannya tuh. Tombo hati. Aneh gak apa enggak? Hah? Ini ente apa? Ya. Nah itu tolong dijalankan. Insya Allah itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi, ditandain itu hadis yang ke-8 nanti. Ya, kita ketemu lagi nanti insya Allah di bulan yang akan datang. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita bersih. Ya Allah, bersihkan hati kami dan berikan kami amal ibadah yang berlandaskan dengan ilmu agama, dengan berlandaskan ilmu yang benar, dan mudah-mudahan semua jamaah masjid Jami' At-Taqwa dijaga oleh Allah, tetangganya, pengurusnya, semuanya yang sering mendengarkan, baik yang berada di dalam masjid, yang berada di luar masjid, mudah-mudahan diberikan oleh Allah semangat untuk beribadah, semangat untuk menuntut ilmu, dan Allah jaga hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang penuh dengan keridhaan dari Allah. Bijahi nabina wa habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafaka amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.